Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillah ma syaa Allah la yasma'u khairan illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasma'u su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وشهر الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah sama-sama dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu keistimewaan buat kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni disiapkannya yang namanya bulan suci Ramadan, yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum umat Rasulullah. Kita begini semua. Maka oleh karena itu, siapa yang memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh ketawajuhan, penuh kesungguhan, dan penuh strategi, maka itulah yang mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Ini adalah subuh yang pertama. Kita yakin ini bulan tidak pernah diberikan oleh umat-umat sebelum kita. Salat subuh kita tadi itu yang 2 rakaat. Yang salat sunnahnya saja Nabi mengatakan rak'ataini qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu jauh lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Sementara selama ini kita selalu disibukkan oleh dunia ini yang tidak seberapa. Padahal salat sunnah 2 rakaat saja sebelum subuh itu jauh. Yang namanya jauh lebih baik tidak bisa dibandingkan dengan dunia dengan seisinya. Tidak ada apa-apanya dunia ini dan seisinya. Ya. Apalagi salat subuhnya tadi, yang begitu datang bulan suci Ramadan, salat subuh tadi 1 kali itu 70 kali salat subuh di luar bulan suci Ramadan. Berarti 70 hari salat, 70 hari salat subuh di luar bulan suci Ramadan, baru sama pahalanya yang dilakukan tadi di subuh ini di bulan Ramadan. Coba bayangkan. Tapi saya tidak terlalu jauh ke sana karena saya diberi judul ya, tata cara puasa bulan suci Ramadan. Jadi saya disuruh memberikan penjelasan tata caranya. Saya takut menyimpang kepada judul karena dari 1 sampai 30 sudah dikasih judul yang bersambung. Ya. Jadi tata cara. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah puasa ini
pada tahun kedua Hijriah. Jadi tahun pertama Hijriah belum ada puasa. Nanti di tahun kedua Hijriah baru ada perintah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi perintah puasa buat umat Islam, buat orang yang beriman nanti tahun kedua Hijriah baru turun. Makanya Allah mengatakan kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Saya wajibkan wahai kalian yang beriman untuk melakukan puasa seperti apa yang pernah diwajibkan umat-umat sebelum kamu. Jadi ini puasa bukan persoalan baru bagi orang yang beriman, bagi umat manusia. Sudah persoalan lama. Mulai daripada Nabi Adam sudah ada puasanya, namun bentuk dan caranya yang berbeda. Makanya saya disuruh menjelaskan tata cara. Kalau di zamannya Nabi Adam, bagaimana caranya berpuasa? Ya, puasanya Nabi Adam itu hanya menahan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah. Wahai Adam, tinggallah engkau seenakmu sepuasmu bersama istrimu di surga. Makanlah apa semua yang ada di dalamnya, nikmati, kecuali yang satu. Kau harus puasa di situ. Kecuali mendekati pohon itu. Di dalam riwayat dikatakan kalau pohon huldi. Ya. Makanya pengertian puasa secara bahasa itu adalah as-shaum, artinya menahan. Menahan. Adapun secara istilah, menahan dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari di waktu maghrib. Itu pengertian puasa menurut istilah. Menahan dari makan dan minum, dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai maghrib. Makanya caranya bertingkat. Menurut Imamul Ghazali, Hujjatul Islam, puasa itu terbagi dari tiga tingkatan. Ada as-shaumul 'am, puasa umum. Ada as-shaumul khusus, puasa khusus. Tingkatan yang ketiga, as-shaumul khususil khusus. Puasanya khusus kepada orang yang lebih khusus lagi. Khusus. Yang pertama puasa umum. Ya. Dan perlu dipahami, puasa itu adalah termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala yang punya pangkat, yang punya jabatan. Jadi tidak semua perintah Allah Subhanahu wa taala ada jabatannya. Yang ada jabatannya cuma 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, yang dikenal dengan rukun Islam. Ya. Maka puasa ini diperintahkan hanya mempunyai 2 rukun. Yang pertama rukunnya niat. Dan rukunnya puasa ini niat hanya bisa dilakukan di malam hari sampai
menjelang fajar sampai waktu sahur. Kalau selesai salat subuh baru mau berniat, puasanya sudah tidak sah lagi karena tidak melakukan rukun. Ya, jadi masuk rukun itu niat. Ya, itulah bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah harus berniat di malam hari. Puasa wajib. Kalau puasa sunnah, ya biar setelah pagi atau setelah salat subuh. Kalau mau berniat puasa, ya seperti yang Nabi biasa lakukan ketika kembali dari masjid, pulang ke rumahnya, bertanya kepada istrinya, wahai istriku, adakah yang bisa dijadikan sarapan? Sarapan pagi maksudnya, itu puasa sunnah. Ketika istri Nabi mengatakan, ma fi syai' ya Rasul, tidak ada sesuatu ya Rasul kecuali air putih. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu inni shaim, kalau begitu saya puasa sunnah. Ya. Tapi kalau puasa wajib seperti hari ini puasa Ramadan, ketika tadi malam sampai tadi sahur kita lupa berniat, nauzubillah, sudah lewat rukun. Karena rukunnya cuma dua, satu niat, dua menahan. Ya. Makanya itu ada tingkatan puasa. Tingkatan yang pertama yaitu menahan dari segala makan dan minum dan segala yang bisa membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai maghrib. Itu tingkatan yang pertama. Bisa dikatakan tingkatan puasanya anak-anak. Ya, hanya sebatas menahan makan dan minum dan dari segala yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai maghrib. Selebihnya dari itu tidak ada. Puasa yang seperti ini dari 5 waktu kumandang azan, yang paling dia tunggu-tunggu adalah azan maghrib. Makanya digolongkan seperti puasanya anak-anak. Karena sedikit-sedikit lagi bertanya, jam berapa nih? Duhur nih. Asar nih. Tidak lama maghrib. Karena ini asar maghrib yang paling ditunggu-tunggu. Puasa tingkatan level yang pertama. Jadi kalau ada orang yang berpuasa hanya menahan makan dan minum dan dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai maghrib, itu puasa level pertama. Ya. Bahkan ketika menjelang masuk bulan suci Ramadan, dia berkata, mau musim Ramadan, tidak makan siang lagi. Kenapa memang? Banyak itu kesempatan diberikan untuk makan siang 11 bulan. Ya. Itu tingkatan yang pertama. Bisa digolongkan level pertama itu sama dengan puasanya anak-anak. Bahkan level yang pertama ini baru masuk bulan suci Ramadan selalu bertanya, kapan lebaran? Pasti 30 hari mendatang. Itu anak-anak. Makanya jangan sampai kita puasa hanya sampai di level pertama. Ya. Level yang kedua, puasanya orang yang khusus. Tingkatan yang kedua, di samping dia menahan makan dan minum dan menahan dari segala yang bisa membatalkan puasa, juga menahan pandangan, pendengaran dan lisannya. Menahan pandangan, pendengaran dan lisan. Tambah naik tingkatan yang kedua.
Ini sudah cukup lumayan. Masih cukup lumayan, karena dia sudah mampu menahan makan dan minum, dan dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai maghrib, juga menahan pandangan, pendengaran, dan lisan. Orang yang berpuasa itu memang berat ujiannya, apalagi di bulan suci Ramadan. Kalau istilah orang di kampung, selesai salat subuh, ada istilahnya JJS, jalan-jalan subuh. Nah, di situ berat tantangannya. Karena kalau kita mau level yang kedua, tingkatan yang kedua, harus menjaga pandangan, pendengaran, dan lisan. Ketika kita keluar, belum jauh, sudah kelihatan. Karena banyak orang juga tidak bisa membedakan bulan Ramadan dan bulan yang biasa. Pergi keluar jalan, kelihatan PHA, paha. Yang tadinya kita sudah memikul pahala yang besar, begitu lihat paha, kurang lagi pahalanya. Kalau paha ayam, tidak ada masalah. Ini ke paha. Nabilan Ustaz Dasar Latih, tidak dilihat mahal, dilihat dosa kita. Hati-hati. Makanya harus menjaga pandangan. Kalau level kedua, begitu juga pendengaran, harus kita jaga. Jangan sampai kita berpuasa tapi mendengar juga kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, pembicaraan-pembicaraan yang pada hakikatnya merusak nilai-nilai pahala puasa. Bukan membatalkan puasa, tapi nilai-nilai pahala puasa yang dirusak. Makanya jangan, jaga pendengar. Karena dari pendengaran bisa saja penasaran, mau nalihat. Begitu sudah nalihat, sudah mendengar, tidak bisa juga nak tahan mulutnya, tidak bisa juga nak jaga mulutnya, lisannya. Padahal tiga ini harus dijaga: mata, pendengaran, lisan. Itu tingkatan yang kedua. Makanya jaga pendengaran. Kebanyakan sekarang, ya, puasa, tapi gosipnya juga jalan terus. Ya, itu sudah dosa besar. Ya, inna ba'da zanni itsmun. Sesungguhnya prasangka buruk itu sudah dosa. Itu baru berprasangka, apalagi pernah dicerita nih. Bukan prasangka. Bisa jadi menjadi ghibah alias gosip, atau bisa saja menjadi fitnah. Kenapa bisa jadi ghibah? Kalau ghibah itu Bapak Ibu jemaah sunnah perlu dipahami. Membicarakan sesuatu ketika orang itu mendengarnya dia tidak suka. Membicarakan kejelekan orang lain walaupun benar. Nah, bilang kan benar dia yang saya bilang. Ya benar, itu dibilang gosip atau ghibah. Kalau tidak benar jatuh kepada fitnah, lebih berat lagi dosanya. Karena al-fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah itu jauh lebih berat daripada berghibah. Membunuh sama dengan membunuh. Kalau fitnah, membunuh masa depannya orang, membunuh penghasilannya orang,
membunuh harga dirinya dan sebagainya. Hati-hati. Jadi 3 harus dijaga kalau kita mau level yang kedua. Di level yang ketiga, di samping dia menjaga daripada menahan makan dan minum dan dari segala yang bisa membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai maghrib, juga menjaga penglihatan, pendengaran dan lisan, juga menjaga pikiran. Pikirannya selalu dia jaga, tidak mau meleset kepada yang hal-hal yang tidak diridhoi dan dicintai Allah. Ya. Makanya Nabi mengatakan tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah besar. Kalau dia tidak mampu menahan dari segala yang bisa membatalkan pahala puasa. Lo ke bawah nama tindro, mau rumah cerita salah. Lo mati tindro. Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi. Bukan berarti selesai salat subuh karena tidur itu adalah ibadah. Lo mati tindro. Ia panotok lopi. Nanti duhur baru bangun. Waduh. Ini puasanya tidak berkualitas. Bisa saja masuk kategori level pertama. Bangun salat duhur. Ya kalau salat duhur paling keadaan itu juga sekarang puasa tapi tidak salat. Padahal sama-sama rukun Islam yang tidak bisa ditinggalkan. Bahkan salat lebih dahsyat lagi karena tidak bisa diganti. Kalau puasa masih bisa. Makanya kita harus level ketiga, jaga juga pikiran, hindari semua berpikir. Ya, makanya kita dianjurkan oleh Nabi selalu berhusnuzan, husnuzan, berbaik sangka terus. Melihat orang yang kebetulan ada keganjalan, kita harus berbaik sangka. Ya begitu kapan kemampuannya. Ya, begitu sudah salat sunat, salat fardu, tidak salat sunat nih. Begitu juga kita doakan. Kalau melihat kekurangan-kekurangan dari orang lain, jangan dicerita, tapi kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau bisa meningkatkan iman dan takwanya. Jangan langsung neraka. Ya, karena itu berbaik sangka. Melihat sesuatu yang salah, kita harus berbaik sangka dan mendoakan. Jangan berhusnuzan, berburuk sangka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mudah-mudahan cara kita berpuasa di tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya. Karena kita harus ada terus peningkatan. Makanya kita minta, ya Allah, berkahi aku di dalam bulan suci Ramadan, berikan kekuatan. Karena puasa ini harus punya tekad yang kuat. Punya tekad yang kuat, niat yang kuat. Di samping niat yang kuat, disiapkan juga ilmunya. Jadi ini bila bulan di mana semua Allah berikan kemuliaan. Yang bertaklim walaupun sedikit, maka sama dia belajar. Satu hari taklim sama dia belajar 70 hari taklim. Satu kali taklim. Nah, maka oleh karena itu jamaah sungguh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan puasa Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan kita berusaha untuk itu semua. Kita siapkan tekad, niat yang kuat, ilmu, begitu juga fisik, dan terlebih-lebih dengan finansial, karena semuanya itu mendukung daripada
ketawajuhan kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada berkah dan manfaatnya.